untuk kita bahas yang berkaitan dengan pentingnya kita menjaga akidah Islam kita, menjaga iman kita dari hal-hal yang membuat keimanan kita, akidah kita rusak dengan dalih menjalankan toleransi. Sedangkan sama kita tahu bahwa agama kita Islam adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Yang Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita segenap makhluknya, bukan hanya manusia tapi semuanya, semesta alam ini, sebagai rahmatan lil alamin. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, membawa risalahnya untuk mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penuh tantangan, penuh perjuangan dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kegigihan beliau dalam berdakwah, semangatnya, seriusnya menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hasil dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyebar ke segala penjuru dunia, sampai pada kita, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di yaumul qiyamah nanti. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa orang yang menjadikan selain Islam adalah agamanya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, kalau udah fil akhirati khasirin, maka sengsaralah dia. Ya. Kita jadi golongan khasir di dunia aja sengsara. Rugi di dunia aja kita takut. Rugi di dunia aja kita tidak mau. Bagaimana kalau kerugian itu dialami di akhirat? Na'udzubillah min zalik. Nah, kita kenal Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kita bisa tetap menjaga keimanan kita, Islam kita, akidah kita, tanpa kita berada di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mengikuti syariat beliau, tanpa kita taat dengan beliau. Jadi kalau kita mau selamat, ikutin Nabi Muhammad SAW. Dan di antara yang dialami oleh Rasulullah SAW, halangan dalam berdakwahnya, ya, di samping banyak ancaman, intimidasi, beliau mau diusir, beliau mau dibunuh, ada upaya-upaya ingin membungkam Nabi Muhammad SAW dengan cara memberikan sogokan kepada beliau. Nabi mau diberikan harta, tahta, wanita, tapi semua itu ditolak oleh Nabi SAW. Tidak ada sedikit pun ketertarikan akan itu semua, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun, yang mana di situ adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk
menjawab permintaan orang kafir ketika itu. Ya, ini adalah surat menjawab, membungkam ajakan orang-orang kafir kepada Nabi dalam mencampur adukan akidah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh salah satu utusan daripada orang kafir untuk tidak melanjutkan dakwahnya, tidak lagi mengajak orang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi diajak untuk sama-sama bahasanya saling menghargai, saling menghormati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling santun, orang yang paling sopan, orang yang paling menghargai orang lain, orang yang paling menghormati orang lain. Nggak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu, karena beliaulah manusia, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling memiliki akhlak yang luhur, yang paling memiliki akhlak yang terbaik. Tapi ketika itu ada yang mengatakan kepada Nabi, ya, mereka menego Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar untuk sama-sama mengikuti keyakinan, ajaran, akidah satu sama lain. Dia bilang, untuk di hari ini kita akan menyembah Tuhanmu, besok ya kamu ikut menyembah Tuhan kita. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita kaca kepada sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita alami sekarang ini berulang. Ya. Apa yang kita alami sekarang ini berulang. Ya, walaupun versinya berbeda, tapi ya sifatnya sama. Ya. Karena kita kalau udah di bulan Desember, ya, pas nih malamnya, saudara-saudara kita umat Kristiani mereka merayakan hari rayanya. Ya, kalau kita Lebaran Idul Fitri, ya ini Lebaran yang dimana? Ya, kalau nggak salah ya begitu, karena memang mereka merayakannya. Untuk mereka itu adalah hak mereka, keyakinan mereka. Mereka anggap itu yang benar, mereka anggap itu baik, urusan mereka. Kita umat Islam tidak ada pernah mempermasalahkan urusan itu. Ya, karena kita seperti nanti kita tahu apa yang ada dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya, namun fitnah ini semakin kesini semakin membesar. Ini sudah menjadi pembahasan setiap tahun, ya, karena sekarang kita di era digital, di mana medsos semakin banyak, ya, dan semakin juga banyak orang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan medsos, menebar fitnah, menyebar hoax, ya, mengirimkan artikel-artikel yang mengandung unsur-unsur tidak baik, ya, dengan tatanan bahasa yang baik, namun bisa merusak pemikiran bahkan akidah daripada kita umat Islam. Nah, ini tantangan kita, perang kita juga di antaranya itu jihad kita. Nah, kita harus memperkuat, ya, diri kita dengan pemahaman agama yang baik, biar Islam iman kita terjaga, akidah kita terjaga, gak mudah terhasut, ya, dengan statement pendapat-pendapat yang bertebaran di media. Ya. Nah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk saling menyembah Tuhan satu sama lain, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa di situ beliau mengiyakan, menerima ajakan itu? Pastinya, tentunya tidak. Nah, ini langkah yang harus kita ambil. Karena kita beriman kepada Allah, kita ikut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus ambil. Dan bukan berarti dengan seperti itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bukan rahmatan lil alamin lagi. Nabi disebut intoleran, ya. Nggak ada orang paling toleransi lebih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kaitannya, hubungannya dengan keyakinan, keimanan, keakidah.
Ya, kita kalau menjadi orang Islam harus tegas. Ya, kita menyatakan Islam kita. Kita tidak mencampur adukan keyakinan kita, agama kita dengan agama keyakinan yang lain. Ya, kalau sekarang pemahaman liberal ini bahaya. Yang tahun lalu nggak ada, ya sedikit. Tahun sekarang apa yang diperbuat tuh perbuatan yang sesat semakin banyak. Bahkan sekarang kita lihat anak-anak kita yang kecil-kecil, yang baru pada bisa main hadroh, yang baru pada bisa main sholawatan, bukan semakin nggak ada, malah semakin banyak, bahkan memeriahkan ya, dalam kegiatan acara saudara-saudara kita di luar Islam dalam merayakan hari raya mereka. Yang bawanya ya mungkin ustadznya dengan memviralkan, merasa bangga, merasa bahagia dengan apa yang dilakukan tanpa menyadari kalau itu adalah mungkin melecehkan, menyakitkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, segitunya mau berbuat, namun ya mungkin dalam pemikiran mereka itu adalah tindakan yang benar, ya tindakan yang hebat, bisa bersolawat di tengah-tengah mereka dan lain sebagainya. Sedangkan kita nggak tahu, ya kita sadar banyak orang Islam yang masih banyak agak sholat. Ya, sholatnya belum benar mau main-main ke sono, takutnya ngawur. Sekarang ikut-ikut acara undangan, takutnya besok bagian dari mereka. Ya, keluar dari agamanya, keluar dari Islam, murtad, siapa yang tanggung jawab? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan firman-Nya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak juga kalian menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidaklah aku menyembah apa yang telah kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak juga kalian menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi nggak ada Islam yang kekafiran, kafir yang keislaman. Ya Islam, kafir. Ya agama lain masing-masing udah. Jangan paksakan orang Islam untuk mengikuti agama yang lain. Dan juga kita nggak memaksakan agama lain untuk mengikuti agama Islam. Saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi. Cuma itulah sekarang keadaan di negeri kita, di zaman kita. Apapun kadang yang berhubungan dengan Islam, selalu Islam yang terpojokkan. Ya, kita nggak menuduh saudara-saudara kita non-Muslim yang melakukan, tapi memang di sini ada yang bermain orang-orang munafik yang memang ingin hendak mengadu domba antar umat beragama, bahkan antar umat seagama. Pengen orang Islam sama orang Islam berantem, pengen orang Islam dengan di luar Islam pada berantem. Ada pemainnya nih, syaitan yang pengen merusak. Biar kita ini di Indonesia khususnya rusak persatuan dan kesatuannya. Biar nih bangsa hancur, biar nih bangsa lemah, ya biar mereka bisa menggarong apa yang ada di negeri kita tercinta. Namun alhamdulillah ya kita masih banyak punya orang-orang pintar, ya ulama-ulama atau mereka yang memiliki jiwa nasionalis yang kuat, yang nggak mudah juga untuk dirusak dengan cara seperti itu, yang masih bersemangat untuk menjaga akidah umat, untuk menjaga persatuan antara anak bangsa meskipun berbeda agama. Tapi upaya untuk merusak itu setiap saat, setiap tahun pasti ada. Namun alhamdulillah masih terjaga. Tapi kita nggak menafikan, ya semakin kesini memang semakin dahsyat, semakin tajam serangan-serangan itu, dengan cara-cara yang lebih halus lagi. Ya, makanya kita
harus pintar-pintar juga dalam menyikapi dan menyampaikannya. Apalagi sekarang apapun bisa dipelintir. Ucapan kita, omongan kita untuk dijadikan bahan menyerang balik kita untuk biar kita bisa dikriminalkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Allah memberikan jawaban yang tegas. Ya Allah suruh menyampaikan apa yang ada dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nah disinilah dalam urusan akidah agama kita bertoleransi. Ya, nggak usah dicampur-campur agama. Agama lu, agama gua. Lu mau ibadah gimana terserah, itu hak lu. Kita orang Islam, haram tidak boleh mengganggu agama lain dalam bentuk, dalam alasan atau dengan alasan apapun. Ya, mereka mau ibadah, mereka mau melakukan kegiatan hari rayanya, ya itu haknya mereka. Yang penting juga semuanya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, ya, sesuai dengan aturan yang ada di tempat atau di wilayah masing-masing. Ya, kita nggak boleh merusak, apalagi tindakan-tindakan teroris yang mengatasnamakan Islam. Sama sekali tidak ada ajaran Islam seperti itu. Menggempur tempat-tempat ibadah mereka, mengganggu, ya itu sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya, kita nggak boleh mengganggu saudara-saudara kita yang zimmi. Ya, itulah toleransi kita. Bukan toleransi itu dengan kita ikut sama seperti mereka, melakukan sama dalam ibadah apa yang mereka lakukan. Itu bukan toleransi, itu kebablasan. Ya, takutnya apa? Tanpa sadar kita sudah murtad, kita sudah keluar dari Islam. Ya, makanya itu kita tahu dalam sejarah ketika Nabi diminta hal demikian, Nabi menolaknya dengan tegas. Nah, ini setiap tahun kalau di bulan Desember, ya kan, kita selalu tuh rame. Ya, banyak deh tuh tebaran video-video di WA, ya, atau di YouTube tentang pembahasan mengucapkan selamat hari raya mereka. Ya, ada yang jawabnya tidak boleh, ada yang jawabnya ngambang, ada yang jawab panjang menjelaskan, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Ya, untuk kalangan santri yang memang memperdalam ilmu dengan serius, ya masalah khilafiyah itu bisa mereka pahami dengan baik. Tapi untuk kalangan awam bingung kan jadinya. Ini sebenarnya boleh apa kagak sih? Ya, Pak. Jadi yang mana nih? Ikutin yang bolehin apa ikut yang nggak bolehin? Akhirnya mereka mentarjih pendapat-pendapat ini masing-masing. Ah, gue ikut yang bolehin aja. Oh, kalau gue mau ikut yang nggak bolehin. Sini bukan ulama, sini bukan ulama, mau mengambil pendapat, menguatkan pendapat ulama. Yang ini yang kuat, yang ono nggak lemah, pendapat lemah. Ini pendapat yang lemah, ono pendapat yang kuat. Ya, orang mau mentarjih pendapat ulama, ya ini harus memiliki ilmu yang harus memadai, yang cukup. Kadang baca kitab nggak bisa, belajar kagak pernah. Ya modal ngeliat di YouTube, oh gue cocokkan abang ini pendapat yang benar, yang ono salah, yang ini benar, yang ono salah, enak banget mau nyalahin ulama-ulama. Ya, karena apa? Ya karena sekarang kita banyak dai-dai yang memberikan banyak pendapat-pendapat ulama, kita serahkan kepada awam yang mengolah. Nah ini yang repot. Ya kalau masalah-masalah fiqhiyah, far'iyah, cuma yang bahaya nih kalau masalah usul, masalah tauhid, kesalahan di tauhid ini bukan cuma sekedar dosa aja, tapi bisa menyebabkan kita murtad, menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Ya kalau pengucapan ini kan nggak ada hubungannya dengan tauhid, nggak ada hubungannya gimana? Ya. Dalam akidah kita dan akidah mereka menyikapi Nabi Isa alaihissalam itu aja sudah beda. Ya, keyakinan kita Nabi Isa adalah manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, saudara-saudara kita di sana yang di luar Islam,
mereka memiliki keyakinan yang lain. Ya, mereka mengatakan anak Tuhan atau mungkin Tuhan, ya wallahu alam. Yang jelas mereka nggak mengatakan seperti apa yang kita imani. Nah, ketika kita merayakan hari lahirnya, ya ada yang memberikan tafsir. Ya kalau kita maksudkan hari lahirnya, ya maulid Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang sebagai anak Tuhan. Puyeng tafsir begitu. Ya orang awam nih puyeng. Ya pakai niatnya begini, niatnya begon, nggak usah pada niat udah. Jangan, nggak usah. Kita hargain, kita hormatin, nggak perlu kita selamatin. Ya, kita ngucapin assalamualaikum aja kagak boleh. Ya. La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Nabi enggak. Tapi salam yang kita berikan kepada mereka apa kedamaian, ya, keselamatan, bukan yang merupakan ucapan doa, ya. Apalagi kita restui akidah mereka dengan dalih toleransi. Jadi ridha bil kufur. Ya walaupun ada yang membolehkan niatnya begini, maksudnya begini, seperti kepanjangan. Ya ente orang pinter, mungkin ente bisa begitu. Ya, tapi kalau orang-orang awam nggak ngerti, ya akhirnya apa? Dia ikut bahagia, ikut gembira. Akhirnya menanti waktu itu karena merasakan asyik, rame, seru, dapat hadiah. Yang namanya kita kan kalau rame-rame seru ada hadiah kan enak, senang, tertarik. Wah asik ya acaranya, seru ya. Ya kayak gitu lebaran kan seru, pengen buru-buru lebaran lagi entah. Ya mereka juga merayakan hari raya seru. Nah kita kalau masuk ke situ lama-lama doyan senang akhirnya tanpa kita sadarin takutnya kita udah merestui. Ya apa yang tidak direstui di dalam agama Islam, di dalam Islam, dalam ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh mereka yang merayakan tidak ada tuntutan kepada kita kaum muslimin untuk meminta ucapan selamat kepada mereka. Nggak ada kan? Nggak ada. Mereka biasa-biasa aja. Lu mau ngucapin mau kagak, masa bodoh juga. Kayak kita kalau lebaran emang kita nuntut mereka harus ngucapin selamat Idul Fitri, kagak juga. Enggak biasa. Yang penting lu jangan ganggu gua lebaran. Jangan ganggu gua puasa. Ya kita juga lebih lagi. Kita nggak akan mengganggu mereka. Karena kita diajarkan oleh Nabi bertoleransi. Cuma ini ada kelompok-kelompok justru di kita nih yang iseng, yang keganjenan, nggak tahu pengen nyari apa, mau nyari terkenal nih, biar dikata ulama yang moderat, yang pinter, yang toleransi, apa emang mau nyari duit, atau emang mau nyari ribut, ya nggak tahu deh, wallahu a'lam. Yang akhirnya pada bingung, ya. Kalau seandainya mereka di instansi tertentu menjabat posisi tertentu seperti presiden, ya mungkin itu ada pembahasannya khusus lah. Ya, tapi ini kita bicara yang ada di kalangan kita bawah. Yang kita ngucapin nggak ngucapin istilahnya sama aja ya, kagak ada efeknya. Ya, secara zahir, secara hubungan sosial, ya lu ngomong nggak apa-apa, nggak ngomong juga nggak apa-apa. Cuma terkesan di sini ada dorongan anjuran untuk mengucapkan. Bahkan ketika ada yang mencegah, menjelaskan, diserang tuh orang. Itu ulama ya yang memberikan keterangan tentang akidah seperti ini justru malah diserang, disalahin. Kalau dia mah emang radikal, dia memang ekstrim, dia memang kolot, keras, gak moderat, intoleran, gak Pancasilais, gak bla 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 bla. Nah ini kan bahaya. Ya, ketika mengatakan yang hak, memang cobaan di akhir zaman begitu, akan banyak yang nggak suka, ya serangan-serangan, memojokkan, tapi tetap hak tetap hak, ya batil tetap batil. Ya jadi gimana Beb? Ya udah nggak usah, hargain cukup. Ya dengan kita nggak mengganggu mereka nggak usah mengusik mereka, ya.
Dan nggak usah juga kita ikut-ikut dengan mereka. Mereka pun juga memahami kita orang Islam, di agamanya beda sama kita. Wajar, nggak apa-apa mereka nggak merayakan. Cuma ada yang iseng-iseng tadi nih, ya. Seakan-akan untuk menjadi rahmatan lil alamin harus begitu, harus ikut dengan mereka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Siapa orang bergaya menyerupai satu kaum, maka dia seperti mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang di luar Islam. Kita Islam punya diri sendiri, jangan samain. Sampai kiblat dipindah ke Masjidil Haram, yang dulunya ke Baitul Maqdis, karena Yahudi pada ke sana. Nabi sedih, gak mau sama. Akhirnya Allah pindahin ke Masjidil Haram. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk tidak sama dengan mereka. Puasa Asyura 10 Muharram, Nabi suruh dari Mekah sahabat-sahabatnya untuk melakukan puasa Asyura. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lihat orang-orang Yahudi juga pada puasa tanggal 10 Muharram. Ditanya sama Nabi, kenapa pada puasa? Kata dia, ini hari diselamatinnya Musa dari tentara Fir'aun. Allah kasih keselamatan, maka kita bersyukur kepada Allah di hari ini atas keselamatan yang diberikan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, nahnu bi Musa haqqu minkum. Ya, kita dengan Musa lebih berhak daripada kalian. Makanya Nabi perintah sahabatnya untuk puasa bukan tanggal 10 doang, tapi juga tanggal 9-nya. Makanya kalau Muharram kita puasa sunnahnya apa? Tasu'a dan Asyura. Biar apa? Biar nggak sama, biar nggak mirip sama mereka dalam ibadah. Nah sekarang nih nggak ada urusan, nggak ada apa, kita mau ikut-ikutan, mau ikut-ikut ngerayain, ikut-ikut nyelamatin. Nggak usah aneh-aneh, ya. Sholat kita masih belum benar, Islam kita masih belum rapi. Mau masukin kita pemahaman, kegiatan atau amal perbuatan yang justru ya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita takut ya iman kita nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Ya. Sekarang kan kita tahu nih, ada orang-orang yang mungkin disebutnya bagian dari orang yang ngerti Islam, orang yang berilmu, tapi justru malah condong mendukung, ya, mendorong, mengecam orang yang berbeda dengannya dalam pendapatnya, ya, mendukung untuk mengucapkan dengan dalih toleransi dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Ya, padahal kita punya Nabi kan kagak begitu. Ya. Nah, di ayat tadi Allah nyatakan apa? Man yushaqiqir rasul. Siapa orang yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas atasnya kebenaran, dia udah dapat hidayah, dia udah dapat iman, dia udah Islam, ya, udah bagus kan? Allah udah kasih hidayah, tapi malah dia nentang Rasul. Dia nentang Rasul, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang beriman. Justru dia berada di jalan di kalangan orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang yang memiliki paham liberal, yang akalnya udah seakan Tuhannya, yang semuanya mau dipakai dengan logikanya, dia banyak keluar dari rel orang-orang beriman.
bahkan menentang orang-orang yang berada di jalan orang-orang yang beriman. Ya kan? Yang di jalan benar malah ditentang, disalahin. Dengan akal mereka yang mereka pikir itu adalah logis, yang terbaik, yang bagus, yang cocok, yang sesuai, yang toleransi, yang Pancasilais dan yang lain sebagainya. Padahal apa? Dia udah berada di jalan orang-orang yang tidak beriman. Dan kata Allah, siapa orang yang menentang Rasul setelah jelas atasnya kebenaran dan berada di jalan orang yang tidak beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan mereka tetap di dalam kesesatannya. Artinya apa? Hatinya bakal ditutup tuh sama Allah. Dia nentang Rasulnya, dia di jalan yang nggak benar, dia tetap tenang, dia tetap merasa benar, dia tetap merasa baik. Ngeri. Ya. Kalau orang maksiat hatinya masih belum ditutup, dia bertobat, dia akan merasa bersalah, dia akan mohon ampun pada Allah. Tapi kalau orang udah begini nih, dia terang-terangan tentang Rasul, dia terang-terangan keluar dari jalan orang yang beriman, tapi merasa dirinya adalah orang Islam yang moderat, ya, yang kekinian, yang betul-betul sesuai dengan zaman sekarang, yang nggak kolot, ya. Tapi apa? Allah tutup dia punya hati. Dia akan dibiarkan oleh Allah tetap di dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kata Allah, dan kami akan tempatkan dia di neraka jahanam. Ini serem. Ya. Orang kalau udah menentang Rasul, dia keluar dari jalur orang yang beriman, yang halal diharamin, yang haram dihalalin, ya, agama dimain-mainin, akidah dicampur adukin, ya. Dia akan nyaman dalam dunianya, yang pada akhirnya neraka jahanam tempat dia. Wasa'at masirah, dan seburuk-buruknya tempat kembali itu jahanam. Maka na'udzubillah min dzalik. Ya, ini tantangan kita untuk menjaga iman akidah kita di akhir zaman ini berat. Ya, banyak hal-hal yang bisa membuat kita keluar murtad dari Islam. Halus-halus sampai orang kagak sadar kalau udah murtad. Ini yang ngeri. Ya, makanya nggak heran kalau Nabi sampai bilang kalau udah deket kiamat, banyak tuh fitnah datang, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Pagi orang masih beriman, sorenya kafir, sore beriman, paginya udah kafir. Ya, di antara sebabnya banyak apa? Ya bi'dunyahu bi'awadin minad dunya dalil. Dia akan berani menjual, ya bi'dinahu, menjual agamanya dengan harta duniawi yang sedikit. Ya, sekarang banyak orang nggak tahan kalau dijejelin duit, dijejelin harta, dijejelin jabatan, ya. Walaupun harus merelakan agamanya dia mau, walaupun harus menentang akidahnya dia mau. Yang penting dapat duit, yang penting itu dapat harta, dapat dulu. Mungkin di pikirannya, yang penting gua ambil dulu, urusan itu nanti belakangan bisa gua benahin, urusan itu nanti bisa gua bertobat. Tapi ketika ada di dalamnya, sulit dia mau keluar. Udah keracunan, udah mabok. Orang udah lagi mabok, gimana mau benar? Ya. Mau sadar, kapan sadar ya? Orang mabok mulu. Ya, duit ilmu habis kasih lagi. Jabatan udah habis, perpanjang lagi, atau dikasih yang lain lagi, begitu aja terus. Takutnya dalam keadaan seperti itu, ajalnya tiba, mati dalam keadaan su'il khatimah. Ya, dan alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah jauhin tuh kita dari godaan-godaan semacam itu, bahaya. Ya,
Kita bisa bicara, kalau depan nih fitnah datang ke kita bingung juga. Kasih 100 juta, 200 juta. Nah, Beb ngomong aja Beb, begini. Nah, wah 100 juta, lumayan juga nih. Nauzubillah. Ya mudah-mudahan andai kata terjadi, Allah kasih kuat kita dalam istiqomah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi deh. Ya, kita nggak merasa diri kita hebat. Kita nggak merasa diri kita kuat. Makanya kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang begitu, ya bukan kita hinakan dia. Kita nggak tahu kalau di posisi dia. Tapi paling nggak kita doain, ya biar daripada kembali, ya biar jangan sampai kita kena seperti dia, ya biar kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan kita ngeremehin, ngehinain, lemah, parah ini. Akhirnya tuh ujian datang ke kita sama-sama yang begitu, sama-sama hina kita. Ya, hati-hati. Ya, ini akidah kita benar-benar lagi digojlok. Ya. Banyak sekarang penampilan-penampilan atau kegiatan-kegiatan di agama kita sendiri. Ya, tablik-tablik akbar, maulid-maulid yang kita sanjung, yang kita anggap itu adalah kegiatan mulia, kegiatan yang sakral. Semakin kesini udah aneh-aneh. Orang maulid mengundang, ya orang-orang yang dikenal suka menista agama, orang yang dikenal suka membuka aurat, suka mengumbar aurat, yang suka menghinakan ulama. Tadi menjadi tamu kehormatan dalam kegiatan-kegiatan mulia seperti itu. Diundang di hall, diundang di maulid, apa biar acaranya rame. Mau bikin acara nyari ramenya, nyari berkahnya. Ya, dicampur adukin, ya menyanyi-nyanyi. Maulid sama konser musik mau disamain. Ya. Buat orang yang mendukung, yang menyelenggarakan, pikir ini bagus, syiar, ya. Cuma kalau kita mau kembalikan ke Al-Quran, ke hadis, ke adab, ke akhlak, bagus syiarnya apa? Ya. Nah itulah kalau udah ditutup pemikiran udah nggak sehat, dia nggak baik jadi baik. Ya, itu iblis kadang tuh merusak otak kita tuh. Gitu. Oh ini biar bagus, biar tambah syiar, coba dipanggil ini. Oh bikin acaranya model begini, biar tambah syiar lagi tambah. Tanpa kita perhatikan lagi batasan-batasan dalam agama. Ya. Kesakralan acara yang mulia itu kita nggak jaga lagi. Ya, kadang kiainya amat begitu-gitu sebelahan bercanda. Ya, orang yang jelas-jelas sering nginain Islam. Ya, mempermainkan hukum Islam. Tahu dari mana orang dia ngumbar sendiri. Ya, nah, sekarang banyak tuh kemungkaran dicampur adukin dalam ibadah. Karena agama mau dicampur adukin dengan agama yang lain. Emang kalau udah fitnah nih Allah buka semua. Halim, orang yang halim, yang genah, yang bijak, yang pintar jadi heran, jadi kebingungan. Ini harus gimana gitu. Yang halim aja bingung, apalagi yang nggak halim. Yang punya ilmu bingung, apalagi nggak punya ilmu. Takutnya kalau nggak kuat, nggak ada cahaya iman, nggak ada cahaya ilmu di kita. Saking bingungnya akhirnya terjerumus. Ya emang udah zamannya, kita mau gimana lagi? Nah, bahaya. Ya udah kita ikutin aja deh. Allah juga maha tahu. Paling ujung-ujungnya begitu. Udah banyak batasan-batasan syariat sekarang dilepas, tinggal. Ya. Maka kita harus punya prinsip tetap istiqomah. Ya, nggak tahu kita harus gimana, ikutin cara orang tua dulu gimana, pengajiannya gimana, acara maulidnya gimana. Udah nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Ya mau bikin ngundang ini, ngundang itu, aduh serem. Ya kita pengen dapat ruhaniyah dalam majlis-majlis kita, majlis taklim, majlis zikir, majlis salawat, majlis maulid. Kita mau bawa samroh, buah dari tempat-tempat mulia itu. Bukan cuma kita nyari seru, rame, wah, nyari nama, dikata hebat, acaranya top, acaranya rame, wah, mau gedein diri apa gedein Rasul. Ya, kita bikin maulid
kita untuk mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasul, mengagungkan Allah Subhanahu, bukan ngagungin diri kita. Ya, kalau ada niat kita udah banyak melenceng, tujuan kita udah bukan ke Allah, tujuan kita udah bukan ke Rasulnya, walaupun covernya tuh acara buat Allah dan Rasulnya, tapi tujuan kita melenceng dari itu semua, gampang setan merusaknya. Justru setan enak disediain lahan untuk merusak umat di tempat yang baik. Ya, jadi setan nggak cuma ngerusak di diskotik aja sekarang. Nanti diskotik nggak perlu dirusak lagi sama setan. Ya udah pada rusak, udah pada maksiat. Tapi masuk ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis maulid, takutnya tanpa kita sadari kita salah, tapi kita anggap itu adalah suatu yang maslahah, suatu yang baik, suatu yang hak. Ya sedih kita jadi ngelihatnya. Ya karena nggak kebayang gimana ulama-ulama dulu ya yang membawa Islam ke negeri kita. Kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang keliling nih, yang mengajarkan kita tentang agama, tentang Islam, tentang iman, biar cinta sama Rasul. Yang berkatnya kita tahu itu semua. Tapi sekarang kita mulai banyak merusak ajarannya, thariqahnya, ya, dengan dari gaya kita masing-masing, ya, menyesuaikan zaman, menyesuaikan keadaan, ya, karena ini strategi. Ya kalau benar caranya silakan. Ya sekarang nih bukan kita mau ngukumin itu semua salah, kita banyak ninggalin jejak salah kita. Akhirnya bukan benar, malah banyak salah memang faktanya yang melenceng. Sekarang ikhtilat benar rijal wan nisa, campur aduk antara laki perempuan di majelis sekarang udah jadi biasa. Dulu andai kata ada laki perempuan taklim, itu pasti ada hijab nih. Nggak bisa ketemu, nggak bisa ngeliat. Tapi sekarang campur aduk. Awalnya hijab kebuka, yang laki di depan, perempuan di belakang. Berubah, yang laki di kanan, yang perempuan di kiri. Lama-lama laki perempuan di mana aja yang enaknya. Ya, campur aduk udah kagak ada batas. Nggak ada batas gitu. Dan kita ngeliatnya itu biasa, oke-oke aja. Yang penting kita nggak ngobrol, nggak sentuhan. Gimana asraf kita melihat itu semua? Dan ini fakta yang terjadi di kita sekarang. Ya, ke depannya fitnah ini kan makin berat, akan semakin besar. Gimana zaman anak cucu kita nanti? Bisa-bisa pengajian ini, pengajian kalau di hari raya mereka tertentu, kita disuruh pakai atributnya kali. Nah, karena kan di kantor-kantor ada. Ntar gue tadi pakai itu lagi topinya. Ya, kalau dia pakai ya pakaian dia lebaran juga gue nggak suruh pakai peci, gue nggak suruh pakai gamis. Iya, dia kan sama kita ngertiin, saling ngehargain. Ya, cuman ini kelompok-kelompok jahanam nih yang pengen ngerusak hubungan kita dengan agama lain. Bahkan hubungan kita sama agama. Kita pengen dibikin ribut Islam dengan Islam. Ini kaum munafikin ini emang paling dahsyat. Paling dahsyat. Ya, karena tujuan mereka pengen ngerusak dan mereka ingin meraup keuntungan. Yang penting duitnya banyak, hartanya banyak. Ya, mikirnya kesenangan di dunia doang. Dia nggak mikirin nanti dikubur gimana di akhir. Nggak kepikiran bahkan. Emang udah ditutup hatinya sama Allah. Matinya nanti ya Allah. Ya Allah. Makanya hati-hati. Anak kita Senin jagain. Jangan sembarangan, Bade. Ya, dijagain, kenalin mereka akidah yang benar. Ya, ajarin mereka Islam. Ya, salah satu benteng terkuat ya sholat 5 waktu kita. Kalau sholat 5 waktu udah kita remehin yang lain bakal lemah semua. Tapi kalau sholat 5 waktu kita tegak, kuat, bagus, insya Allah bentengnya kuat. Tapi bukan dengan itu cukup. Ya, dengan ilmu, ya, dengan banyak yang kita beri nasihat, arahan kepada mereka, tarbiyah Islamiyah nggak boleh kita tinggalin. Ya, sekarang kita atau anak-anak kita lebih banyak ya
komunikasi, mendengar, melihat gadgetnya daripada orang tuanya. Ya kan, kalau udah megang HP, semua bisa dia lihat apa aja. Kadang tanpa kontrol kita orang tua. Ya kalau dia nonton, ya kajian salah yang dikaji kayak apa? Ya dia tertarik, dia seneng sama ini, seneng sama itu, tontonan, ya kan. Sekarang film-film semuanya nggak ada yang mendidik. Ya dulu kalau ada kisah-kisah film sinetron percintaan, ya orang-orang dewasa udah pada tua-tua, ada istilahnya, memang udah pada waktunya nikah. Ya, sekarang kan anak SMP, anak SMA film percintaannya, ya kan. Nah, nanti lama-lama film-film cinta lagi ini anak-anak SD udah ada film cinta-cintaannya, ya kan. Lama-lama masih di perut udah pada pacaran kali filmnya itu. Wah, cinta yang abadi dari perut udah kenalan. Sampai lahir sampai mati. Lama-lama digiringnya ke sana nanti. Iya. Jadi dibangun tuh syahwatnya dari kecil biar nggak tahu batasan halal haram. Iya. Nikah hanya menjadi status penyelamat dari nilai jelek hubungan di luar nikah. Ya, biar nggak dikata berzina makanya nikah. Bukan nikah dijadiin ibadah buat kabur dari 100 yang buruk itu. Nah, ini bahaya. Ya, makanya kata orang tua, jaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga ya keluarga kalian dari siksa neraka. Ya anak-anak ini merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Kalau dia lihat nggak baik mulu, ya udah, itu ngerekam, itu yang akan bentuk jati dirinya. Tapi kalau dia lihat baik, yang didengar baik, yang ditonton baik, insya Allah itu anak tumbuhnya juga baik. Ya, jadi hati-hati ya di akhir zaman ini. Di antara tantangan berat kita adalah menjaga akidah, menjaga iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang nyuruh murtad, kita langsung keluar lu dari Islam, nggak ada. Ya, tapi dielus-elus, diusap-usap, didorong pelan-pelan sampai keluar dari Islam tanpa sadar. Itu. Ya, maka jangan kita pernah menentang Rasul, jangan pernah keluar dari jalannya orang-orang beriman. Karena kalau dua itu ada di diri kita, Allah tutup hati kita, Allah bikin kita nyaman dalam kesesatan kita, karena Allah ingin menempatkan kita di jahanam. Ya, kalau tempatnya jahanam, ya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita, Allah menjaga iman kita, Allah menjaga Islam kita, sehingga kita semua mati dalam iman, dalam Islam, dalam takwa, dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jadi kalau untuk perihal mengucapkan selamat gimana? Nggak usah. Ya, kalau bilang haram, tarame, nggak usah, udah. Ya, kalau haram ada yang bolehin, nggak usah, udah nggak usah aja, jangan, nggak usah. Tapi kita hormatin, kita hargain dengan kita nggak ganggu. Ya, jangan ganggu dan juga jangan kita ikut, saling menghargai, saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Ya, jangan ada kita beb cuma status doang, hati status. Ya nggak enak beb, bikin enak aja udah, slow aja. Ya, andai kata ngambek 2 hari baik lagi insya Allah. Ya nggak usah ribet-ribet. Ya, pikirin iman kita, pikirin sholat kita, pikirin akidah kita. Ya insya Allah mereka juga mengerti, memahami. Ya, kita orang yang beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah.